Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Hakim, dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 2A. Insyaallah saya di sini akan menjelaskan sedikit ya tentang masuknya Islam di negara Inggris ya, sebagai untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah sejarah peradaban Islam. Insyaallah saya akan langsung ke menjelaskan tentang masuknya Islam di negara Inggris ini. Langsung saja ke materi. Keadaan Islam di Inggris dapat ditelusuri sejak era Ratu Elizabeth pada abad ke-16. Sejak menyandang mahkota Ratu pada 1558, dia menjalani kerjasama diplomatik baik secara militer maupun komersial dengan Sultan Murad III dan Ottoman Turki, serta negara-negara Islam lainnya seperti Iran dan Maroko. Kisah tersebut tertuang dalam buku The Sultan and the Queen atau The Untold Story of Elizabeth in Islam, karya Jerry Botton, profesor dalam studi tentang Renaissance di Queen Mary University of London. Kala itu Inggris sedang berselisih dengan Spanyol dan perlu menjalani aliansi dengan Kesultanan Ottoman yang telah menguasai Afrika Utara di Eropa Timur sampai Samudra Hindia. Otomatis dari kerja sama itu terjadi pertukaran diplomasi yang pada akhirnya terjadi penyebaran Islam di Inggris. Begitu. Menurut Munawir yang sejak tahun 2018 melakukan riset untuk studi doktoral sains politik di salah satu universitas di London, itu perkembangan Islam di Inggris itu termasuk yang terbaik dibandingkan dengan negara-negara lainnya gitu, penyerban Islam di Eropa lainnya gitu. Inggris itu adalah negara terbaik saat ini. Islam di Inggris tak cuma menjadi agama kaum imigran dari India, Pakistan dan Bangladesh saja ataupun Yaman. Orang Inggris pribumi juga pun sudah banyak yang memeluk Islam karena terpikat oleh cara-cara dakwah sebagian muslim di masjid-masjid yang menonjolkan tentang kemanusiaan lintas agama gitu. Selain itu di Inggris juga sudah ada beberapa tokoh muslim yang masuk ke parlemen dari birokrasi gitu. Jadi Inggris itu sudah banyak tokoh-tokoh Islam gitu. Contohnya Sadiq Aman Khan yang menjadi wali kota London dari Muazzam Malik, atau Dubes Inggris untuk Indonesia gitu. Jadi Dubes Inggris juga ada yang untuk Indonesia. Sejauh ini suara komunitas Muslim juga cukup diperhatikan pemerintah Inggris gitu, ketika ada wacana untuk mengkremasi semua korban meninggal akibat COVID-19 waktu itu ya, masalahnya dengan alasan kesehatan dan keamanan. Misalnya komunitas Muslim dan Yahudi memprotesnya gitu melalui parlemen, sehingga jenazah itu untuk dua komunitas ini boleh dikebumikan gitu ya. Jadi ada sedikit masalah gitu dari masalah tentang penguburan jenazah di Inggris. London di Inggris memang menjadi pusat sebagai besar Islamic Center ya, dan organisasi Islam Eropa Barat. Selain itu di abad 12 yang memperkenalkan Quran ke Eropa itu pertama kali adalah Robert Keton ya, sarjana Inggris yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Latin.
Kamus Arab Inggris pertama juga disusun oleh Tikwe Lance, seorang sarjana Inggris. Demikian juga dengan Sir James Redhouse yang menulis kamus Turki Inggris gitu ya. Yang pertama ada sekitar 1000 tahun silam. Pada waktu itu kaum Muslim telah ada di Inggris, namun sejarah pertumbuhan masyarakat Islam di Inggris itu adalah sejak adanya proses imigrasi yang mulai berlangsung akhir abad ke-18 gitu dan awal abad ke-19 melalui laut. Yang kedua ada imigran pertama ke Inggris adalah orang Yaman yang berasal dari Aden pada tahun 1870 ya, sekitar begitu. Mereka membangun salah satu masjid pertama di negeri itu, di negeri Inggris. Perkembangan Islam di Inggris juga sejak dipindahkannya Universitas Islam Toledo di Spanyol ke Inggris ya, ingin memiliki ke Universitas Cambridge dan Oxford. Selain itu adanya tokoh yang aktif dalam penyebaran pengetahuan agama Islam. Pecos Alfonsi adalah tokoh yang menjadi dokter istana Raja Harry ya. Di Inggris kaum muslimin tidak banyak mendapatkan kesulitan yang berarti saat mengimplementasikan gitu agamanya. Terlebih lagi kondisi ini didukung oleh kebijakan pemerintahan Inggris yang membebaskan warganya untuk menjalankan ajaran agamanya gitu di Islam itu. Ada beberapa nilai-nilai kehidupan di Inggris yang dirasa semakin gersang menambah jumlah kulit putih untuk menjadi mu'alaf gitu ya. Banyak juga gitu ya yang masih orang Inggris yang masuk Islam. Banyak Inggris yang masuk Islam. Selanjutnya bersama Muslim imigran mengembangkan masjid-masjid dan bangunan Islam gitu di Inggris. Selain itu pemerintah Inggris juga mengizinkan warganya untuk membangun fasilitas bagi kepentingan agama masing-masing gitu, dibebaskan. Berkembangnya Islam di kampus terus sehingga banyak kegiatan yang dilakukan dalam bentuk mimbar bebas gitu ya. Bahkan kegiatan nasional. Di samping itu ada beberapa organisasi Islam lain yang berperan dalam sosialisasi Islam itu, antara lain Majelis Islam Eropa sebagai pengawas kebudayaan Eropa gitu, Persatuan Organisasi Islam di Inggris dan lainnya. Dari sisi sosial budaya, kaum Muslim telah memberikan corak kehidupan tersendiri gitu ya di tengah kehidupan kaum kapitalis sekuler Eropa gitu. Masih juga berdiri dengan berbagai corak. Misalnya ada East London Square yang berfungsi sebagai London Muslim Center gitu. Sangat mudah ditemukan jadi banyak sekali restoran halal masakan Pakistan gitu ya, India, Turki dan Timur Tengah gitu. Dalam rangka politik luar negerinya, Inggris memang terlihat memusuhi negara-negara Islam karena akan sejarahnya gitu. Jadi banyak sekarang itu makan Islam yang ada di Inggris itu. Namun sebaliknya fundamentalnya yang dijamin pemerintah yaitu hak menjalankan ajaran Islam, hak mendirikan organisasi, hak belajar dan hak banding hukum. Itu yang sekarang yang ada di Inggris ya itu. Mengapa perkembangan Islam di Inggris ini cukup mendapatkan apresiasi gitu ya dalam kehidupan sosial budaya yang mayoritas itu non Muslim. Penyebabnya itu antara lain tidak lain adalah karakteristik ya ajaran Islam yang penuh toleransi gitu ya Islam itu, dan menghargai hak-hak kemanusiaan itu. Akhirnya bisa dikatakan wajar apabila Pangeran Charles juga memberikan apresiasi terkait prinsip-prinsip yang dianut dalam Islam dengan menganggapnya mampu menyelamatkan dunia ya. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang masuknya Islam ya di negara Inggris gitu. Jadi ada beberapa konflik dan maupun sekarang sudah terjaga gitu ya. Sudah banyak sekarang hampir 25 juta umat Islam gitu yang ada di Inggris gitu, maupun yang pribumi maupun yang dari imigran luar juga sudah ada gitu ya. Jadi tadi yang saya jelaskan ada beberapa konflik juga gitu ya. Tapi Inggris itu emang sangat toleransi gitu ya dengan atas negara adanya agama Islam, dan sekarang banyak juga gitu yang masuk
Islam gitu di negara kita itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu juga gitu ya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan, mungkin itu saya juga masih tahap belajar ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang menonton dan khususnya bagi saya juga ya. Itu saja tentang masuknya Islam di Indonesia, masuknya Islam di negara Inggris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.